Hello guys, welcome back to Zal Misterio. Di video kali ini aku tuh mau bahas tentang salah satu sosok yang mungkin familiar banget di kalangan pecinta Harry Potter. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterio. Nah, jadi kalian pasti inget dong, ada salah satu karakter yang suka disebut nih, namanya Nicholas Flamel. Dari awal Harry Potter and the Philosopher's Stone, itu nama Nicholas Flamel sudah disebut. Ternyata yang namanya Nicholas Flamel itu bener-bener ada nih. Aku ya, selama ini aku mengira kalau misalnya Nicholas Flamel ini hanya kayak tokoh fiktif aja yang ditulis oleh J.K. Rowling. Tapi ternyata emang bener ada yang namanya Nicholas Flamel. Disebutkan di dalam Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Nicholas Flamel ini merupakan seorang alkemis yang merupakan rekan kerja dari Albus Dumbledore. Siapa lagi kalau bukan headmaster dari Hogwarts. Cerita tersebut, Nicholas Flamel itu menitipkan batu bertuah kepada Albus Dumbledore karena batu ini diincar oleh Lord Voldemort. Nama Nicholas Flamel itu juga disebut dalam novel Dan Brown yang berjudul The Da Vinci Code, Angels and Demons. Dalam novel tersebut, Nicholas Flamel disebut merupakan seorang anggota biarawan Sion. Jadi sebenarnya Nicholas Flamel ini siapa sih? Apakah hanya tokoh fiktif aja atau benar nyata? Aku udah bilang di awal kalau misalnya dia emang benar sosoknya nyata. Dia ternyata adalah seorang ahli kimia dan geodesi berkebangsaan Prancis yang hidup pada tahun 1330 sampai 1417. Dia memiliki seorang istri yang bernama Perenelle Flamel yang usianya itu lebih tua 10 tahun dari dirinya. Ada hal menarik nih tentang Nicholas Flamel. Jadi dia itu baru dikenal memiliki kemampuan mengubah logam menjadi emas setelah kematiannya. Dia juga terkenal dengan ramuan Elixir of Life yang bisa membuat orang panjang umur. Memang dia ini suka melakukan percobaan-percobaan, khususnya membuat logam menjadi emas. Tapi katanya sih percobaan itu tuh selalu gagal. Ada hal yang membuat orang-orang tuh menduga kalau misalnya dia emang bisa mengubah logam menjadi emas. Karena pada saat itu dia mendirikan beberapa rumah sakit besar, memberikan sumbangan yang kayak banyak banget ke gereja-gereja dan juga kaum-kaum miskin. Dikisahkan juga selain dia itu merupakan ahli kimia dan geodesi, dia juga merupakan penjual manuskrip. Jadi pada sekitar tahun 1978 dia itu bermimpi berjumpa dengan malaikat dengan sebuah buku tua yang ada di tangannya. Dan ketika dia akan menerima buku tersebut, sosok malaikat tersebut menghilang. Gak lama dari situ, dalam suatu transaksi jual beli, Nicholas Flamel itu mendapatkan sebuah buku. Buku tersebut dia bilang itu mirip dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Buku itu ditulis oleh Abraham Eleazar yang di situ ada informasi bagaimana caranya mengubah logam menjadi emas. Bahkan dalam setiap 7 halaman terdapat banyaklah ilustrasi-ilustrasi bagaimana caranya bisa melakukan transmisi tersebut. Dia kemudian menceritakan hal ini kepada istrinya yaitu Perenelle. Dan dia berkata kalau dia tuh nggak bisa memahami seluruh isi dari buku tersebut. Flamel kemudian berangkat ke Spanyol yaitu ke Santiago de Compostela dan berharap bisa bertemu dengan seorang Yahudi yang bisa mengerti apa sih isi dari buku ini tuh. Setahun berada di sana, akhirnya Flamel bertemu dengan Master Chances, yaitu seorang pedagang barang-barang antik. Chances itu menyadari kalau misalnya naskah yang dibawa oleh Flamel ini merupakan naskah dari kitab Kabalah kuno. Sekembalinya dari Spanyol, Flamel itu tetap melakukan percobaan-percobaan hingga akhirnya pada tahun 1382 percobaannya berhasil. Dari percobaannya tersebut, dia pun menjadi kaya raya. Buku yang dimiliki oleh Flamel ini pun itu dipercaya mendatangkan kekayaan bagi dia dan juga istrinya seumur hidup. Pada tahun 1410, Nicholas Flamel itu merancang nisan dari dirinya sendiri. Dalam nisannya terukir 3 gambar yaitu Yesus, Saint Petrus, dan Saint Paul. Batu nisan ini kemudian dipelihara di Musée de Cluny di Paris hingga akhirnya Flamel dikabarkan meninggal dunia 7 tahun setelahnya. Perenelle Flamel meninggal pada tahun 1412 dan setelah 5 tahun kematian istrinya, Flamel menyusul pada tahun 1417. 15 tahun sejak dikabarkan kalau misalnya percobaannya itu berhasil, Flamel itu berhasil mendirikan 14 rumah sakit di kota Paris dan memberikan sumbangan dalam jumlah yang besar banget ke gereja-gereja dan juga kaum miskin. Saking dia dermawannya, termasyurnya sampai jalan yang ada di Paris itu dibuat dengan namanya.
yaitu Rue Nicolas Flamel di Ford Arrondissement. Selain nama dia, nama sang istri juga dibuatkan jalan yang bernama De Rue Flamel. Rumah dari pasangan ini itu dijadikan penginapan dengan nama Albert Nicolas Flamel di 51 Rue de Montmorency, 3rd Paris. Sepeninggal dari Flamel, pemburu harta karun itu memburu rumahnya dia sampai digeledah dan berharap bisa menemukan bongkahan emas atau setidaknya kitab ajaib yang bisa merubah logam menjadi emas. Tapi gak ada yang menemukan apapun. Sampai mereka tuh gak putus asa, mereka sampai membongkar makam dari Flamel. Dan gilanya, mereka itu ketika membongkar makam dari Flamel itu gak mendapati Flamel ataupun istrinya karena makamnya itu kosong. Nah, jadi banyak yang curiga kalau misalnya pasangan ini itu berhasil membuat ramuan hidup abadi atau elixir of life. Bahkan beberapa tahun sejak tanggal kematiannya disebutkan kalau Nicolas Flamel itu terlihat di beberapa tempat di dunia dalam kurun waktu yang berjauhan dan sama sekali nggak kelihatan tua atau terkikis usia. Konon katanya Flamel ini pergi ke India sekitar tahun 1700-an. Ada yang bilang kalau misalnya dia terlihat di Opera Pan Paris pada tahun 1750. Sampai saat ini banyak yang bilang kalau misalnya Nicolas Flamel itu juga istrinya itu masih hidup. Nah, gimana menurut kalian? Kalau aku sih seru ya, karena aku emang pecinta Harry Potter, jadi aku tuh emang suka gitu yang berbau-bau Harry Potter. Apalagi aku tahu ternyata ini adalah sosok yang nyata gitu ya. Dan segini aja Zal Misterio kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Segini aja, thank you and bye.